Saudara Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang banjir bandang tadi pagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 900 jiwa yang terdampak peristiwa yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi disertai dengan longsoran dari puncak gunung. Untuk mengetahui kondisi terakhir dari musibah banjir bandang ini, kita sudah terhubung dengan Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Selamat malam Ibu Ade Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu turut prihatin atas apa yang terjadi. Tentu ini duka kita semua, bukan hanya di Kabupaten Bogor, ada juga di Kalimantan Selatan misalnya, juga kemudian di Sulawesi Barat. Saya ingin fokus kemudian di wilayah Ibu di Kabupaten Bogor. Apa yang sesungguhnya terjadi Ibu di sana? Ya, kejadiannya adalah akibat hujan yang terus-menerus. Memang hujan itu terjadi dari kemarin, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Jadi kejadiannya pukul 9 hari Selasa, hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan akibat hujan yang terus-menerus mengakibatkan longsoran di Gunung Mas dan material longsoran tersebut dibawa oleh aliran Kali Cisampai sehingga terjadi banjir lumpur pada pemukiman warga. Ya, Gunung Mas itu kan kalau orang sering mengatakan kawasan puncak ya Bu ya? Ya, kawasan puncak. Yang mungkin kalau ya warga Jabodetabek misalnya sering kemudian berkunjung ke sana untuk wisata gunung teh, betul? Wisata kebun teh, betul? Wisata kebun teh memang ada di Gunung Mas, tetapi kawasan ini adalah kawasan perkebunan yang berada di ketinggian tadi disampaikan oleh BPBD 800 sampai 1.200 di bawah permukaan laut, sehingga longsoran terjadi di atas yang menimpa rumah-rumah karyawan PTPN di sana. Oh, oke. Jadi berbeda dengan tempat wisata. Di Gunung Mas juga ada tempat wisata, tetapi tempat lokasi ini adalah lokasi perkebunan teh. Jadi bukit yang sama kurang lebih begitu Bu ya, cuma bagian yang berbeda. Bagian yang berbeda. Ya, ini ya bersyukur tidak ada korban jiwa meskipun ada hampir 1.000 jiwa yang kemudian mengungsi. Betul. Seingat saya ini baru pertama kali sebesar ini Bu. Kita tahu bahwa mungkin beberapa tahun lalu kalau tidak salah hanya menutup jalan. Tapi ini luar biasa, kami mendapatkan informasi. Saya akan memutar sedikit lagi. Saya akan meminta produser kemudian untuk memutar bagaimana kemudian peristiwa yang terjadi di Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iya, Bu Bupati, ini seingat saya baru pertama kali terjadi yang sebesar ini, betul demikian Bu? Kalau di daerah puncak memang ini yang terbesar, tetapi untuk di wilayah Kabupaten Bogor awal tahun 2020 itu lebih besar dari ini di wilayah Bogor Barat. Jadi kalau di puncak memang ini yang terbesar. Di puncak ini yang pertama kali sejak berapa tahun terakhir Bu? Mungkin lebih dari 20 tahun? Ya, sekitar itulah ya. Oke, bahkan rekam jejaknya mungkin kita juga sudah lupa nih kapan kemudian terakhir. Apa yang menyebabkan Bu? Tentu ini bukan terjadi dengan sendirinya karena alam pasti memberikan tanda untuk kemudian sebelum terjadinya bencana. Ya kalau secara ini ya kita melihat bencana ini akibat dari hujan saja dulu ya yang berapa milimeter Bu? Mungkin ada datanya? Kenapa? Curah hujannya berapa milimeter? Curah hujannya itu sebetulnya nggak terlalu besar ya, kecil, tetapi terus menerus. Di bawah 100? Mungkin di bawah 100 karena hujannya kecil, rintik-rintik dan gerimis, tapi terus menerus. Selama berapa hari Bu? Hujan besar juga ada, tapi tidak besar sekali, yaitu siang dan pagi hari. Tapi karena terus-menerus, sehingga ini yang menyebabkan banjir. Iya, saya ingat bahwa tahun lalu di Jakarta rata-rata hujan kan 100 mm, tapi tahun lalu itu naik 3 kali lipat lebih, hampir 4 kali lipat, 370 mm. Maka terjadi banjir besar kemudian di Jakarta pada awal 2020 lalu. Dan Bogor juga punya dampak pada waktu itu Bu ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa memang tidak terlalu
tinggi curah hujannya, tapi kemudian efek yang dihasilkan luar biasa. Ada analisis soal ini, Bu? Mungkin tentu ini kita harus kemudian memberikan analisis nanti setelah ada penyelidikan misalnya. Apakah ada tempat-tempat yang kemudian beralih fungsi, yang tadinya misalnya daerah resapan, hutan, tapi kemudian sekarang beralih fungsi menjadi lahan, permukiman, pertanian, dan lain sebagainya? Ya, kalau melihat dari situasi, saya sih memerintahkan kepada aparat BPBD untuk penyelamatan orang dulu. Yang pertama, selamatkan orang dulu, karena ini juga masa pandemi. Jadi penyelamatan orangnya berbeda dengan pada saat tidak pandemi. Jadi tidak boleh bertumpuk dalam satu ruangan atau satu aula. Nanti saya akan tanyakan soal Jadi itu juga. Ya, itu. Jadi itu dulu fokus. Jadi kami juga belum meneliti apakah kejadiannya seperti apa. Tapi yang terlihat di lapangan dan kejadian yang juga diceritakan oleh warga, yaitu meluapnya air sungai. Karena sungai kecil bebannya terlalu besar dari atas begitu ya. Jadi longsoran akibat air juga mengalir ke sungai dengan material-material kayak bekas pohon begitu, kayu-kayu bekas pohon dan lain-lain, sehingga itu meluap. Jadi luapan sungai itu yang membuat banjir, yang membuat banjir bandang begitu. Iya, meskipun juga menjadi pertanyaan ketika curah hujannya di bawah 100 mm, tentu ini bisa sebegitu besar, artinya ada resapan yang kemudian tidak terjadi di puncak sana. Itu kemudian juga harus dianalisis terkait dengan hasil penyelidikan nanti. Saya ingin bertanya, Bu, soal korban tadi yang Ibu sampaikan. Kita singkirkan dulu sebentar soal penyebabnya karena masih diselidiki dan tentu ini menjadi pertanyaan dan kami terus akan mencermati soal ini, Bu Bupati. Tapi kemudian soal korban, ada perbedaan, Bu, hampir 1.000 jiwa yang mengungsi dan mungkin akan bertambah. Betul demikian, Bu? Iya, yang kita evakuasi belum kita hitung, tetapi ada sekitar 457 kakak ya mungkin sekitar 900 atau 1.000 dan belum ada korban jiwa, alhamdulillah. Tetapi dari beberapa yang kita selamatkan, ini sudah ditampung di beberapa tempat. Di salah satunya adalah di aula Wisma, ada di sana Wisma Avandi, lalu Arca Gunung Mas, dan juga ke pondokan-pondokan agro. Di sana ada tidak jauh dari lokasi itu ada pondokan-pondokan agrowisata Gunung Mas, dan juga di aula Siskona. Jadi kita menyebarkan masyarakat yang terdampak itu ke beberapa tempat. Begitu. Supaya tidak ada penumpukan, supaya tidak ada kerumunan dan lain sebagainya, Bu ya. Semuanya betul. Akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten, Bu, mengenai kehidupan mereka? Iya, karena pesan saya adalah penuhi dulu kebutuhan dasarnya, yaitu makanan, minuman, dan kalau butuh pakaian, berikan pakaian. Jadi itu dulu pemenuhan hak dasar dulu, setelah itu baru kita pikirkan tentang penyebab dan lain-lain. Ya, tempat tinggal, Bu, ada berapa rumah yang kemudian rusak? Rumah rusak itu ada 14 unit rumah dinas karyawan, PTPN 8, rusak berat, rusak ringan. Lalu ada warung juga rusak berat, lalu ada jembatan. 14 rumah, Bu ya? Iya, ada 14 rumah yang itu berada di kawasan perumahan karyawan, tapi di luar itu juga belum dihitung ya. Banyak juga gitu, tapi yang terhitung karena rumah karyawan itu kan berdekatan, jadi sehingga mudah untuk menghitungnya. Tapi juga ada jembatan aktivitas warga, ya penghubung antara Kampung Dulang, di sana kan ada kampung namanya Rawadulang, RT 03 RT 02 RW 03 di Kecamatan Cisarua yang panjangnya 12 meter, lebarnya 1,5 meter, itu juga rusak. Bu Ade, Bu Bupati, ini kan kita bicara ke depan, misalnya sekarang mereka masih kemudian di pengungsian, tapi ke depan mereka harus kembali mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, katakanlah misalnya 7 hari atau mungkin lebih sedikit. Bagaimana kemudian pemerintah kabupaten membantu mereka atas tempat tinggal ini? Jadi tidak mungkin dalam 7 hari selesai, Mas. Jadi ini juga dampaknya kan cukup besar juga. Jadi berapa perkiraannya, Bu? Berapa hari kira-kira, Bu? Saya belum tahu secara pasti, tetapi yang jelas berikan mereka kenyamanan dulu di beberapa tempat yang sudah dialokasikan untuk mereka. Jadi kalau kita fokus pembersihan dulu sampah dan lokasi-lokasi tersebut, kalau memang rumahnya rusak ringan, ya ada bantuan untuk rusak ringan bisa kembali lagi. Tapi kalau rumahnya rusak berat dan status tanahnya apakah aman atau tidak, ini juga
menjadi pertimbangan kami. Kalau tidak aman ya berarti tidak boleh dulu kembali ke rumah, tapi di tempat aman dulu gitu. Kalau Dan memang berkoordinasi ke PTPN ya Bu ya? berkoordinasi ke PTPN begitu. Jadi tidak dipaksakan harus kembali ke rumah. Jadi kita urus dulu mereka sampai kondisinya stabil. Baik, terakhir Bupati, ini kan kita tidak tahu curah hujan ke depan apakah akan semakin tinggi atau tidak. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Ibu Dwi Koryati, mengatakan bahwa ada kemungkinan akan rata di seluruh Indonesia bergantian dengan curah hujan yang tinggi. Antisipasi apa di Kabupaten Bogor secara umum? Karena bukan hanya di kawasan Gunung Mas, Bu. Kita tahu bahwa Kabupaten Bogor ini luas sekali dan wilayahnya mayoritas berbukit-bukit. Ya, yang paling bisa kita lakukan adalah memberikan instruksi kepada para camat agar mensiagakan tagana-tagana dan di kami juga ada yang namanya desa siaga bencana untuk diaktifkan untuk siaga, dan karena memang di Bogor ini dalam kurun waktu 1 bulan ini juga ada beberapa bencana yang terjadi ya di beberapa kecamatan, sehingga ini perlu disiapkan baik tagana, BPBD maupun beberapa relawan-relawan yang kaitan dengan bencana, sehingga ini harus tetap kita waspada dan siap sedia untuk segera terjun ketika ada bencana. Baik, jadi sudah disiapkan semua, sudah disebar semua, juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang kemudian menjadi kekuatan komunitas. Dengan TNI Polri juga. TNI Polri, betul. Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu Bupati, Ibu Ade Yasin. Turut prihatin sekali lagi atas apa yang terjadi. Semoga kita semua bisa bahu-membahu untuk kemudian saling membantu dan juga bisa lepas dari kemudian bencana ini. Mudah-mudahan, Bu. Terima kasih, Bu Ade Yasin, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya.